Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anzilir rahmata ala syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wali walidayhi wali masyayikhihi wa ridwani alaihi wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Allahumma halli hadhil uqdah wa azil hadhil usrah wa lakina khusnal maisur wa qina su'al maqdur wa razaqana husnat talab wa qina syarral munqalab birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sirul Asrar, juga kepada orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab tasawuf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir wa summa ila hadratin Syekhul Islam wa Sultanil Auliya ya Abi Muhammad Abdul Qadir Abi Shalih Abdullah bin Janggi Dusat Al-Jilani Syafi'iyah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fid darin wa liwali wal masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sampai halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qala sahibut tafsiril Bukhari. Qala berkata siapa sahibut tafsiril Bukhari, pengarang tafsir Al-Bukhari. Inna kasiron, inna sesungguhnya, kasiron kebanyakan,
minal asrori dari rahasia itu, yu'lamu diketahui, wala yutakallamu bihi, wala tetapi tidak perlu, yutakallamu bihi dibicarakan, kasirril qadari seperti rahasia takdir, fa inna ketika iblis akhala mengarahkan amrohu urusannya ila sirril qadari, ila pada sirril qadari rahasia takdir, falu'ina lalu dia dikutuk, bidzalika karenanya, wa inna dan jika Adama Nabi Adam alaihi salam adzofa menjalankan isyanuhu ketidaktaatannya ila nafsihi pada diri sendiri, fa'aflaha maka ia bahagia, waruhima dan diberi rahmat, wa fir riwayati dan dalam satu riwayat naja bermunajat, siapa ba'dul arifina sebagian ahli makrifat, munajatnya ilahi ya Tuhanku, anta engkau, qadarta telah mentakdirkan, wa anta dan engkau, aradta telah menghendaki, wa anta dan engkau, khalaqta telah menciptakan, al maksiata kemaksiatan, fi nafsi dalam diriku, fahatafa bihi
tiba-tiba terdengar padanya hatifun, bisikan gaib, ya abdi, wahai hambaku, hadza min syartit tauhidi, hadza ini min merupakan syartit tauhidi, syarat ketauhidan. Fama maka mana syartul ubudiyati, syarat kehambaanmu, fa'ada lalu menarik, faqala ucapannya, ana aku, akhtatu salah, wa ana dan aku telah, aznabtu berbuat dosa, wa ana dan aku, zalamtu telah mendolimi, nafsi diri sendiri, fa'ada maka datanglah jawaban, al-hatifu dari bisikan ghaib, faqala lalu berkata, ana aku, ghafartu telah mengampuni, wa ana dan aku, afautu telah memaafkan, wa ana dan aku, rohimtu telah merahmati, waqad dan mereka telah, awwalu mentakwilkan, annal murada bahwa yang dimaksud, minal ummi dengan kata ummi ya. Nabi kan disebut Nabiul Ummi, itu diterjemahkan oleh orang Indonesia itu orang yang tidak bisa baca tulis ya, tapi ini nanti saya jelaskan. Ditulis saja minal ummi dengan kata ummi ya, garis miring ibu,
Fil hadisi, di dalam hadis tersebut, majma'ul anasiri adalah kumpulan unsur alladzi yang tawalladu lahir minhu darinya qawiyul basyariyati kekuatan manusia fatturabu yaitu tanah wal ma'u dan air mazharu merupakan simbol as-sa'adati kebahagiaan li'annahuma karena keduanya muhyiya menghidupkan wa mumbita dan menumbuhkan al ilmi ilmu wal imani dan iman wat tawadhu'i dan tawadhu fil qalbi di dalam hati wa amman naru sedangkan api warrihu dan angin fal aksi merupakan kebalikannya li'annahuma karena keduanya mukharraqani penghancur wa mumitani dan pemusnah fa subhana dan maha suci Allah man zat jamaah yang mengumpulkan
baina antara hadhil azdadi yang berlawanan ini, fi jismin wahidin, dalam satu tubuh manusia, kama sebagaimana yajma'u dikumpulkan bainal ma'i antara air, wan nuri dan api, wa bainan nuri dan antara cahaya, wa zulmati dan kegelapan, fis sahabi di awan, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi yurikumul barqa, huwa dialah alladzi yang yurikumul barqa, yurikum memperlihatkan kum kepadamu, al barqa kilat, wa khaufan yang menimbulkan ketakutan, wa tama'an dan harapan, wa yunshi'u dan dia menjadikan as-sahaba awan, as-siqala yang berat dalam kurung mendung, su'ila pernah ditanya siapa Yahya bin Mu'adzin, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Mu'adzin Ar-Razi, bima dengan apa, ma-nya ditambah alif, alif ke atas. Bima dengan apa urifa engkau makrifat Allahu Ta'ala kepada Allah Ta'ala,
Faqala, beliau menjawab, yajma'u, berpadunya, baina antara al-aldadi, sesuatu yang berlawanan, walidzalika, maka dari itu kanal insanu, manusia, nuskhota, adalah gambaran, ummal kitabi, dari umul kitab, wa mir'atal haqqi, wa mir'atal haqqi, dan cerminan Allah al-haq, jalalan, kemuliaan, wa jamalan, dan keindahan, majmu'atal kauni, majmu'ata, perpaduan, al-kauni, makhluk, wa yusamma, disebut manusia, kaunan jami'an, jadi manusia ini disebut kaunan jami'an. Jadi kaunan jami'an itu kalau kita terjemahkan perpaduan makhluk sekaligus, ya, perpaduan makhluk. Istilahnya dalam kitab tasawuf kaunan jami'an, ya, perpaduan makhluk. Wa alaman kubro, dan alam kubro, bahasa Latinnya makrokosmos. Kalau alaman sugro disebut mikrokosmos. Nah, ini kan kalau dalil pakai bahasa Arab kan keren, ya, kayak orang alim. Alaman kubro, makrokosmos, padahal ya kita sudah sering dengarkan makrokosmos. Li'annallaha, karena Allah, khalaqahu, menciptakan, biyadihi, dengan tangannya, dalam kurung kekuasaannya, yaitu bisifatil kohri, dengan sifat memaksa, wal lutfi, dan sifat lembut, li'annahu, oleh karena itu, la buddha, seharusnya, lil mir'ati, karena cermin,
minal jihataini, memiliki dua sisi, yakni yaitu al-kasafata, yang kasar, wal-lutfata, dan yang halus. Fayakunu, oleh sebab itu mazharul ismi, mazharo manifestasi, al ismi semua asma, al ismil jami'i semua asma, yang semua artinya al jami'i. Bi khilafi, yang berbeda dengan sairil asya'i, sairi semua makhluk, al asya'i lainnya. Fa innaha, karena makhluk-makhluk khuliqat, diciptakan, biyadin, dengan kekuasaan, wahidin, yang satu, ai bisifatin, maksudnya bisifatin wahidin, dengan sifat yang satu atau satu sifat. Saya jelaskan dulu. Ini berkata pengarang kitab tafsir Al-Bukhari. Nah, kalau Jawa, saya jelaskan dulu. Kalau orang Jawa itu punya tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yang pertama, level pertama itu namanya kanoman. Tahu kanoman? Ilmu kanoman. Kedua, ilmu kanuragan. Jenengan Bapak Ibu kenalnya gemblengan. Ya, ilmu kanoman, kanuragan, kasepuhan, ilmu tua. Kanoman itu berasal dari kata anom, ya, muda. Berarti kanoman. Ilmu ini nggak boleh meningkat ke atasnya kalau yang ini belum selesai. Kanoman, kanuragan, kasepuhan. Ya. Kemudian ada ilmu lagi, ya, kasampurnan. Kemudian di atasnya kasunyatan. Kanoman itu adalah ilmu yang harus dimiliki anak cucu orang Jawa sejak muda, sejak dini, yaitu isinya budi pekerti. Ya, isinya itu budi pekerti. Apa isinya budi pekerti? Yaitu toto kromo. Toto kromo itu bahasa Arabnya apa? Lak. Toto kromo. Nah, ini beda sudut pandang sopan santun. Ya, tata krama. Kalau orang Jawa tata krama, di Sunda juga tata krama. Ini orang Sunda nggak pernah belajar Sunda. Ya, ini saya jelaskan. Kalau orang di Jawa pokoknya yang hidup di tanah Jawa, bukan tanah Sumatera ya, bukan tanah Madura. Ini tanah Jawa dulu.
Jadi sebelum belajar tasawuf itu, kalau anak cucu orang Jawa harus memahami ilmu Kanoman. Ilmu Kanoman itu adalah ilmunya anak muda yang harus dikuasai. Yang pertama adalah budi pekerti. Dulu kan ada toh itu pelajaran budi pekerti. Kalau usia saya ke bapak-bapak ibu-ibu yang hadir ini pasti ada. Kalau sekarang sudah nggak ada, katanya nggak penting. Yang penting itu teknologi 7.0. Ya, budi pekerti ada tata krama, yaitu akhlak, moral. Ya, kemudian ada yang namanya tata susila. Terus dipakai nama anak supaya bisa memenuhi tata susila, Susilowati. Nah, itu harus tahu apa maknanya tata krama, tata susila. Tata susila itu kalau bahasa Arab namanya adab. Contohnya begini, saya jelaskan dulu karena ini bicara tasawuf yang nantinya akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh iblis tadi. Tata krama itu kalau anak muda ya di Jawa itu kan diajari begini, kalau kamu ada orang yang lebih tua, ketemu tua, kamu jabat tangan terus dicium tangannya, itu tata krama. Nah, kalau kamu lewat depannya orang tua, nah, kamu kalau ada orang tua duduk, kamu naik sepeda, kamu turun, terus sampaikan salam, nyuwun sewu mbah, gak gablek duit nyuwun sewu. Nah, ya kan, itu nyuwun sewu mbah. Kalau orang Sunda kan punten, ya nyuwun sewu. Itu motornya dituntun, bukan motornya dinaiki. Itu tata krama. Ketika bingung mau tanya jalan yang dia tuju di mana, alamat ini, dia itu turun dari motor, dari kendaraan. Pak, mohon maaf saya mau tanya ini jalan ini di mana ya Pak? Kalau orang sekarang tanya itu ya dinaik di atas motor. Mbah, jalan ini nanti Mbah. Nah, karena ilmu Kanoman itu sudah nggak diajarkan lagi, ya, itu tata krama. Kemudian tata susila, ya, kita menjalani tata krama dengan baik, sukses, tapi tidak menghormati. Kalau ketemu dicium tangan, sembah ikut tuwek-tuwek gua aplein, itu namanya nggak menjalankan tata susila. Jadi di depannya menghormati, di belakangnya ngerasani, ngomongin. Itu namanya tidak menjalani tata susila, bahasa Arabnya adab. Makanya sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya itu bener nenek moyang kita itu bikin 5 sila itu cukup. Paham itu nggak akan perang. Ya, jadi itu yang harus kita pelajari lebih dulu. Kalau ini belum selesai, nggak boleh kanuragan. Kanuragan itu membicarakan intinya ilmu yang dipelajari. Ya, kamu sekolahnya apa? Saya SMK. SMK apa? Saya jurusan mesin. Ayo buktikan kamu bongkar mesin. Itu kalau orang dulu tuh namanya kanuragan. Tapi di Jawa kenalnya kanuragan itu gemblengan, silat, terus dibacoi. Ya, dipotong rambutnya nggak mempan, itu kanuragan. Itu salah makna. Ilmu yang bisa langsung dipraktekkan, ya, keahliannya apa? Makanya orangnya disebut cakti atau sakti mandraguna. Sakti itu profesional, mandraguna berkompeten, banyak keahlian. Wah, orang itu sakti mandraguna. Ya, kalau saya nggak mandraguna, mandragora ya. Nah, itu bahasa kita itu karena nggak paham ya. Jadi profesional dan banyak kompetensi yang dimiliki, namanya sakti mandraguna. Nah, baru belajar ilmu kasepuhan. Nggak boleh ini dilewati yang 2 level itu. Kalau belum lulus nggak boleh belajar kasepuhan. Karena apa? Bapak Ibu punya cucu.
Kemudian anak cucunya diajak bertamu ke tempat orang lain. Terus jalan di depan tuan rumah itu gimana? Lulus nggak itu ilmu kanomannya? Ya ini contohnya saya kan berdiri di sini nih, padahal di belakang saya kan masih luas. Terus cucunya bapak ibu itu lewat depan saya, tapi bapak ibu itu membiarkan anak cucunya lewat depan saya, berarti mbak iku yo ora paham ilmu kanoman. Apa nek kasepuan tuwek umure, ilmune nom. Nah, understand? Banyak orang tua umurnya tapi ilmunya masih kanoman, belum bisa disebut bini sepuh. Nah kalau punya cucu lewat ngarep, lele jangan lewat ya belakangnya sini baru muter. Ya itu ini. Makanya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan ini, itu ada dialog antara iblis dengan Mbah Adam dulu. Mbah Adam diajari ilmu kanoman, iblis tidak diajari. Karena apa? Iblis merasa jujuk pada ilmu kasepuhan, ilmu tua, merasa makrifat, merasa inilah itu iblis merasa makrifat. Seperti bapak ibu kalau ngaji sama saya, terus ngomongi anak cucu gini, sini nak sini nak, kamu harus nurut sama kakek ya, karena kakek ini sudah ngaji sama Gus Fit, sudah makrifat. Itu iblis, bukan manusia. Ya, ilmu kanoman belum dipelajari, ngomong kasunyatan. Kasunyatan itu ilmu ma'rifat. Ya, jadi kanoman dipelajari dulu, baru kasepuhan. Ya. Jadi ketika belajar ilmu kanoman menuju kasepuhan, jadi itu ilmu syariat kalau bahasa Arab. Tahu kan ilmu syariat? Itu bahasa Jawanya kanoman, ya. Kasepuhan itu ilmu torekot. Kenapa kalau ada zikir kok 166, la ilaha illallah, kok ada yang 165? Nah kalau sudah kasepuhan itu, kalau orang tidak level diajak bicara nggak boleh, boleh diceritakan tapi tidak boleh diajarkan. Kan banyak itu orang yang ngaji sama saya tiba-tiba ngaji di rumah anak cucunya diajari begini-begini, kau ngaji padahal dia belum sampai pada ilmu kasampurna, sudah berhasrat nafsu mengajari orang lain. Ya, makanya jangan ngomong makrifat dulu kalau belum sampai ilmu kasampurnan, nanti persis iblis. Jadi kenapa iblis seperti itu? Iblis mengatakan begini sama Nabi Adam, Adam, aku tidak mau sujud kepadamu. Satu, karena saya berpegang teguh tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Kedua, aku sudah tahu takdirku, sampai kiamat aku bakal dikutuk dan dimasukkan neraka. Nah, jadi ilmu kanomannya belum lulus, sudah sampai kasepuhan, sampai ilmu kasampurnan, ilmu makrifat. Nah, akhirnya sikapnya seperti itu. Akhirnya apa? Oh, gini tingkatannya aja yang saya tulis, nggih. Kalau orang Jawa itu punya ilmu kanoman, kemudian kasepuhan, kemudian kasampurnan, kemudian kasunyatan. Iblis itu sama dengan orang ber-IQ tinggi tapi tidak punya budi pekerti. Aku ini sampai kiamat, Dam, ya, aku ini sampai kiamat akan dikambing hitamkan oleh semua manusia, bahwa akulah yang menjerumuskan kamu. Bagaimana
kalau aku bertobat di tengah jalan dan diterima oleh Allah? Aku sadar memang aku itu diutus oleh Allah menggoda kamu dan anak cucumu. Itu pembelaannya iblis. Karena Allah yang maha pengampun, tidak mungkin Allah tidak mengampuni. Aku nanti mendekati kiamat akan mohon ampun. Gimana kalau diterima oleh Allah? Saya dulu penasaran membaca kitab-kitab tasawuf. Jadi gini penasaran saya itu, kenapa Fir'aun seperti itu kok dihancurkan Allah? Kok katanya nggak diterima? Fir'aun juga ngaku Tuhan. Tapi ada tokoh sufi yang lain namanya Abu Mansur Al-Khalaj, ya. Al-Khalaj itu yang ngaku Tuhan, tapi apa namanya? Tidak diapa-apakan oleh Allah, tapi diterima pengakuan dia sebagai Tuhan, anak Al-Haq. Mansur Al-Khalaj mengatakan anak Al-Haq. Fir'aun mengatakan juga aku Tuhanmu. Bapak Ibu pernah nggak mikir Fir'aun kok ditolak, ya, iblis kok ditolak, tapi giliran Al-Khalaj kok diterima pengakuannya dia sebagai Tuhan. Kemudian kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar, kok ya diterima? Pernah mikir nggak? Boro-boro mikir berat-berat gitu. Ya. Jadi saya itu berpikir iblis kok dilaknat seperti itu, Fir'aun kok seperti itu, tapi ada juga orang yang mengatakan aku juga Tuhan. Kalau di Arab itu namanya Al-Khalaj, tapi akhirnya dibunuh penguasa, ya. Kalau di Jawa ada namanya Syekh Siti Jenar, akhirnya dibunuh penguasa juga, tapi kok oleh Allah diterima. Apa kira-kira? Pernah mikir nggak? Berapa kali Bapak Ibu mengaku Tuhan? Diterima nggak? Kita itu sering ngaku Tuhan, ngomong sama anak, kamu kalau nggak nuruti ngomongnya bapak, nak, gak sukses hidupmu. Kalau jadi saudara tua, adik-adikku, kalau kamu nggak ngikuti kata-kataku, lihat itu kamu nanti nggak akan sukses hidupmu. Itu ya kayak iblis. Tapi kok yang Al-Khalaj diterima, saya sama Syekh Siti Jenar diterima, yang lain tidak diterima. Kira-kira bertanya enggak? Raja Fir'aun syahadat itu kan ketika ada Nabi Muhammad. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, iblis ngaku begitu, ya. Aku ini diciptakan oleh Allah dari unsur yang paling baik. Fir'aun mengatakan aku ini orang yang paling berkuasa, nggak pernah sakit. Akhirnya dia mengatakan aku adalah Tuhanmu. Kemudian Mansur Al-Khalaj juga ngomong anak Al-Haq, aku juga Tuhan yang hak. Ada lain yang mengatakan fi jubbati, di dalam jubahku Al-Haq. Ya, di dalam jubahnya dia itu Tuhan. Saya dari dulu mikir, penasaran. Jangan mikir gak kira-kira? Makanya belajar filsafat biar nggak makan doktrin. Agama itu harus diterima dengan akal sehat dan waras. Makanya itu yang sudah saya kirim materi ngaji. Kan syaratnya ngaji filsafat apa? Akalnya sehat dan waras. Yang nggak sehat nggak usah ngaji. Nanti tambah uling. Dilihat dari kacamata yang tidak bolong tapi bisa melihat. Jadi Gusti Allah kan gitu kata Allah. Seperti ada cermin yang tidak lubang, tidak ada lubangnya tapi bisa melihat keluar. Jadi seperti itu.
Saya karena penasaran, saya itu baca kitabnya Al-Khalaj, ya. Kemudian baca kitabnya Ibnu Arabi. Pokoknya tokoh-tokoh sufi yang kontroversi itu saya baca. Syekh Siti Jenar saya baca. Syekh Siti Jenar ka ono sing ono Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang ka ono sing ono Syekh Siti Jenar. Ya sudah, kalau gitu saya manggil Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Gusti Allah. Ya kalau begitu saya ingin ketemu Gusti Allah, nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Ya ini yang dimaksud itu. Makanya ditanya, terus kamu Syekh, Anda bisa makrifat itu bagaimana? Karena saya bisa memadukan antara yang gelap dan yang terang. Saya bisa memadukan antara penderitaan dan kebahagiaan. Gak nuntut bahagia kayak menderita didik wis sambat Gus, saya menderita Gus. Kalian bahagia itu sudah lama, menderita sebentar aja gak mau. Ya, saya itu penasaran, kenapa ini Al-Khalaj kok gak dihukum Gusti Allah, hanya dihukum manusia. Padahal ketika dihukum, dipotong tangannya ini tambah tertawa, darahnya mengeluar malah darahnya wangi seperti misik. Saya baca kitabnya Siti Ali, apa ya? Kalau orang awam mati membusuk jadi bangkai, dimakan belatung. Kok orang-orang yang makrifat kok tidak busuk? Kira-kira kita busuk nggak nanti? Saya mikir nggak ketemu, di kitab-kitab nggak ketemu. Saya tanya, Al-Khalaj, saya mau tanya ini. Saya sholat setiap malam, nggak ketemu. Akhirnya malah nggak sholat, ketemu. Orang memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khalaj. Kenapa aku tidak dihukum Allah ketika mengatakan anak al-haq? Kalau Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan, tapi keakuan di dalam dirinya itu masih ada. Di dalam dirinya sudah tidak ada lagi Tuhan. Ngomong aku adalah Tuhan, kalau Fir'aun itu keakuannya masih ada. Kalau ketika aku mengatakan anak al-haq, akunya hilang. Yang ada ya memang al-haq beneran, tidak memandang selain al-haq. Paham gak kira-kira? Nah makanya ngomong aja anak al-haq, anak al-jalil. Kan namanya Abdul Jalil kan, hamba Allah yang maha perkasa. Ngomong aja anak al-jalil. Aku nggak akan disiksa oleh Allah karena aku Al-Jalil. Ya, kenapa nggak disiksa? Iya, kata Gus Wid, ketika aku ngomong Al-Jalil, akunya hilang, tinggal Jalilnya. Nah, kalau bisa begitu ya nanti bisa makrifat. Wong ngomong anak al-haq, tapi masih nangis ketika ditunda rizkinya. Ngomong anak Al-Jalil, ketika ada sedikit musibah sudah sedih, ya. Jadi akunya itu harus dihilangkan. Begitu ngomong anak al-haq, langsung semuanya hilang. Yang ada memang betul-betul al-haq. Itu kalau nggak tanya langsung pada sumbernya kan ya nggak tahu. Kemudian kata Al-Khalaj, ketika mau dipancung itu Raja Iblis yang menggoda Nabi Adam itu mendatangi Al-Khalaj. Iblis itu komplain, Al-Khalaj, kenapa engkau mengaku Tuhan tapi nggak dihukum oleh Allah, malah dimuliakan Allah, sedangkan Fir'aun dan aku ini dihukum ila yaumil kiamah. Iya, ketika aku mengatakan anak al-haq, aku adalah Tuhan yang hak, keakuanku sudah langsung hilang. Nah kamu ketika mengatakan anak al-haq,
kamumu masih ada bersemayam di dalam dirimu. Oke, paham? Oke, ada pertanyaan mungkin yang di Zoom? Ya memang berat dong ini tasawuf. Kalau nggak saya sampaikan, Bapak Ibu nanti tergelincir. Oke, anak al-jalil, Pak, Bapak saya kok anak al-jalil wiritane. Ya wiritanya al-jalil, 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 jalil, ya jalilu, ya jalil. Iya. Sekarang yang ada di dalam diriku bukan aku, tapi al-jalil. Terus dibawa ke psikiater sama anaknya. Periksa no bapak ini. Loh, anaknya yang gitu itu tertipu dengan psikologi modern. Bapaknya lagi menuju Allah al-jalil, al-jalil dibawa ke lawang. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang di Zoom? Bentar ini kan yang enggak nyala. Bentar ini. Oke, silakan. Oke. Nah, bagaimana untuk melepaskan akunya di dalam diri? Nanti di pasal berikutnya kita akan bicara fana. Fana dalam bahasa Arab, dalam pengertian falsafahnya orang Jawa di ilmu kasepuhan, ya fana itu namanya mati sajroning urip. Jadi mati dalam hidup, hidup dalam mati, itu fana. Jadi kita menghilangkan diri kita, tapi kita menyatukan diri kita dengan Allah. Semua yang dipandang adalah al-haq. Contoh konkretnya, kita bantu orang, iya, yang dipandang adalah Allah. Kita beramal soleh, yang dipandang adalah Allah. Kalau yang dipandang selain Allah pasti akan kecewa. Ketika orangnya tidak berbuat baik sama kita, kita pun juga kecewa. Oke, jadi kata kuncinya memang bahasa Arabnya fana. Nah, fana itu kalau kita maka disebut fana, jadi mati sajroning urip. Kita menghilangkan segala sesuatu yang bernama aku di dalam bahasa Jawanya. Di dalam bahasa filsafat, bahasa psikologi namanya ego. Ego itu hilang. Ego itu kan bahasa Latin ya, bahasa Jawanya ya aku. Bahasa Jawa halusnya ingsun. Dalam bahasa Arab ana. Jadi itu harus kita hilangkan. Jadi bahasa aku
yang lain fana itu tidak ada. Iya. Kalau ngaji bersama saya, berarti Bapak Ibu harus fana bersama saya. Oke. Fana artinya apa? Apa yang saya sampaikan ini adalah tataran ilmu yang namanya kasampurnan kalau bahasa Jawa. Ini kan ilmu hakikat. Hakikat. Terus kalau Bapak Ibu mengatakan, loh, walaupun Gus Wid itu guru saya masih bisa bantah kok ngomongnya. Berarti kan belum fana. Itu artinya hanya butuh sama saya ketika membutuhkan sesuatu dengan saya. Oh, walaupun Gusti Allah punya takdir, saya bisa menentang takdirnya Allah. Maka ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah. Iblis itu kan zikirnya setiap hari di sana kan subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Ketika Allah mempresentasikan adanya khalifah namanya Adam, gak setuju. Kalimatnya iblis menyampaikan pada Allah, ya Allah, tolong dipertimbangkan dong untuk menciptakan Adam ini. Karena ini kalau Adam ini Allah ciptakan, nanti di dunia akan terjadi pertumpahan darah Adam dan anak cucunya ila yaumil kiamah. Dan kemaksiatan itu ada. Iblis itu sudah ngerti ilmu kasunyatan, tapi iblis lupa tidak belajar ilmu kanoman, toto kromo, tata susila kepada Allah. Artinya iblis, kamu itu hanya mensucikan fisikku, tapi tidak pernah mensucikan aku dalam hal hakikatnya. Kan berarti nggak percaya toh? Kenapa mensucikan? Ternyata punya keputusan kok diragukan. Loh, katanya sudah fana sama gurunya, fana fisye. Apa yang dikatakan gurunya kok masih ditentang. Itu sebabnya iblis dikeluarkan Allah dari surga, karena setiap hari zikirnya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, tapi tidak mensucikan keputusan Allah. Sama dengan di sini, Gus, kalau yang nyuruh Gus, wah semua saya lakukan. Ya sudah, itu saya bantu, tolong itu. Gus, kalau kulinya masih orang ini, Gus, saya nggak mau, Gus, gantikan kuli lagi loh. Katanya yang dilihat cuma saya. Katanya anak al-haq, anaknya hilang, tinggal al-haq. Itu bandingannya kan seperti itu, analoginya. Saya mempekerjakan orang, terus minta bantuan orang. Orang itu karena setiap hari zikir wiridnya subhanallah, subhanallah. Kalau ke saya kan pokoknya kalau Gus yang nyuruh, saya akan berangkat. Sama orang saya suruh ke salah satu tempat mengerjakan pekerjaan di Malang, saya suruh berangkat, tiba-tiba ditinggal geletak. Sudah saya tanya, sebenarnya saya nggak nyuruh orang itu, nyuruh orang lain. Gus, saya aja Gus. Loh ini gini-gini loh, pokoknya kalau Gus yang nyuruh, saya akan lakukan, saya selesaikan sampai beres. Alah, 10% ditinggal geletak. Apa Gus yang tidak kewalahan keteteran? Ngono kok ngomong fana fisyekh, fana dengan gurunya. Fana itu menyatukan diri dengan gurunya, yang dipandang hanya gurunya, bukan selain gurunya. Walaupun di sebelahnya orang yang menyakitkan hatinya, tetap yang dipandang gurunya. Walaupun sedekah, nah, itu kan sudah saya tulis itu di materi itu, tapi sudah dibaca belum? Kalau jenengan itu nggak paham-paham, berarti saya ini sama dengan membangun topeng-topeng kepalsuan dengan ketakwaan palsu. Jadi kalau pengen anak al-haq ada di dalam diri kita, ya semua itu kita hilangkan. Itu ada orang yang perlu ditolong, ya. Tapi orang yang paling menyakitkan hati kita, ditolong nggak? Enggak Gus, itu orang saya dari kecil paling menghina saya, paling ini saya sering memfitnah saya. Berarti kan belum bisa fana fillah namanya. Masih akunya ada, walaupun itu. Makanya kalau dulu kan saya ceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sedang mengadakan halal bihalal bersama banyak orang, ya. Kemudian
ada seorang Majusi datang ke rumahnya Nabi Ibrahim yang sedang menjamu tamunya makan-makan itu dalam acara halal bihalal. Kita baca di kitab Risalah Kusyairiyah. Kalau ingin tahu kisah itu ada di Risalah Kusyairiyah. Kata Nabi Ibrahim, nah orang itu datang, orang Majusi, Ibrahim, saya sudah 1 minggu belum makan, tolong dong saya dikasih makan. Ibrahim, kamu kan saya lagi makan-makan bersama teman-temanmu. Kata Nabi Ibrahim, fulan, kamu saya kasih makan, tapi syaratnya kamu masuk Islam dulu. Langsung Allah menegur Nabi Ibrahim, Ibrahim, orang itu jadi Majusi sudah 50 tahun lebih. Ketika dia minta rizki kepadaku saja, saya tidak pernah mensyaratkan dia jadi Islam, masuk Islam. Kenapa kamu hanya ngasih makan aja, mensyaratkan orang lain harus masuk Islam? Bantu orang lain, dilihat orang yang nggak baik sama saya, akhirnya kan kena virus TikTok, virus medsos ya. Kalau Anda sopan, saya segan. Kalau Anda keras, saya brutal. Saya tuh lihat story-nya orang-orang itu gitu, kena virus TikTok. Ya. Jadi yang dipandang ya hanya Allah. Menyakitkan hati kita atau tidak, ya anak al-haq di dalam hati. Allah itu nggak pernah mensyaratkan untuk memberi rizki saja. Allah tidak mensyaratkan harus jadi orang Islam, harus iman, nggak ada. Sama dengan kita ada orang kecelakaan, kita tanya, kamu Islam apa enggak? Oh enggak, ya udah deh, kalau enggak aku nggak jadi nolong. Nah seperti itu. Terus ketika kemarin yang namanya kurban banyak daging, banyak orang yang tanya ke saya, Gus, boleh enggak daging ini dikasihkan tetangga kita yang non muslim? Boleh, kasih semua. Loh, tapi katanya ada pendapat. Nah kamu kalau tanya saya ya boleh, kalau pendapatnya ya baca pendapatnya itu. Masa mau ngasih daging kurban aja ditanya, kamu Islam enggak? Enggak Islam, enggak kasih ini. Itu Nabi Ibrahim aja ditegur sama Allah. Masa kita mau mengulangi peristiwanya Nabi Ibrahim? Giliran sapi dari perusahaan, dari partai aja diterima, masuk ngasihnya ke orang masih dipilih-pilih. Ya kan? Nah itu syaratnya kalau pingin fana, pingin bersama al-haq. Gimana, bisa diterima? Cuma saya mau tanya dulu. Dari nomor 49 pada hadisnya ke-6 kan Ba'dul Arifin, setengah dari orang arif bermunajat ilahi anta qadarta wa anta arta wa anta falata maksiatika dan tidak. Nanti kita menggunakan ini. Itu dikasih contoh. Kalau kamu berdoa ilahi anta maksudi, itu kan yang paling gampang aja lah, yang populer. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku tuju. Waridho kamatlubi, dan ridhomu lah yang ku cari. Aktini, berilah aku. Mahabbataka, kasih sayangmu. Wa ma'rifataka, dan kemakrifatanmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika, dengan rahmatmu atau kasih sayangmu, wahai Tuhan yang memiliki belas kasihan yang sangat tinggi. Terus diakhiri wa ufawwidu amri ilallah, dan segala permasalahanku aku serahkan kepada Allah. Yakin dengan kalimat itu? Maka ini disindir sama penulis kitab tafsir Al-Bukhari. Kamu kalau ngomong begitu, tapi kamu nyatanya protes terus sama Allah. Katanya semua urusan diserahkan, giliran gak kelar-kelar ditelepon Gusti Allah, kapan selesainya penderitaan saya, kapan? Makanya jangan berdoa aneh-aneh.
Kalau nggak paham, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus pasang story, cukup Allah lah bagiku Tuhan, sebaik-baik Tuhan yang kumiliki. Kata iblis pret. Menungso ya. Kita itu kan gini. Ini makanya ditulis seperti itu, maksudnya gini. Kita yakin nggak bahwa Allah Maha Tahu? Yakin nggak Allah Maha Tahu? Kalau kita yakin Allah Maha Tahu, ya sudah, nggak perlu ngomong-ngomong sama Allah. Wong Allah itu Maha Tahu. Masih berdoa nggak setelah sholat? Ya buat apa berdoa? Itu melunturkan kata-kata Allah Maha Tahu. Kata Allah, orang-orang ini dibikin gue bego apa? Setiap hari ngomong Allahumma inni as'aluka. Saya sudah tahu mengurus semua urusan manusia. Kamu nggak perlu minta sama saya sudah tahu caranya memberi. Ibadah. Kerenteknya saja sudah tahu, nggak perlu ngomong. Makanya kalau sudah tasawuf, sudah sufi, ya sudah ibadah itu murni, nggak perlu embel-embel proposal. Setiap hari kirim proposal, kata Allah, proposal ini aja belum sempat gue baca, sudah datang proposal lagi. Nah, terus buat apa ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang di Quran, yang dituntun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ilahi anta maksudi wa ridhokal matlubi atini ridhoka wa mahabbataka wa marifatina wa ufawwidu amri ilallah. Kadang-kadang saya itu sholat di masjid besar, imamnya itu mau ngimami, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, ilahi anta maksudi wa ridhokal matlubi atini. Itu saya lihat ono gak jamaah ngaji gunung pinggir imam, koyok paham-paham wae, ya kan? Jadi kalau sudah begitu ya sudah, setelah sholat selesai, gak usah bikin proposal lagi. Ya tinggal pikir Allahu khadiri, Allahu ma'i, Allahu syahidi. Ya sudah cukup toh. Dulu ketika masih pacaran perlu ilmu pelet, perlu apel, kan gitu. Kalau cowok itu sudah jadi istri ngapain mantra-mantra tetap dibaca, mantra pelet. Sudah jadi istrinya kan nggak perlu mantra pelet, harus ditinggalkan. Sun matek aji-ajiku si Semar mesem, mut-mutaku inten, sopo sing nyawang bakal kagiwang. Teko welas-welas asih-asih marang ngarsane ingsun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lu sudah jadi istri kok setiap mau ketemu istri sun matek aji ku asmarandono. Ya Allah Gusti, kok gak paham-paham? Memang berarti gak mau diajak naik ke ilmu yang apa, kasepuhan, pancet kanoman. Iku lho cek, itu lho perempuan sudah jadi istrimu, kenapa setiap hari masih kamu bacakan mantra? Sudah dibacain sama Pak Naib, qabil tu nikah wa tazwijaha bimahril madkur. Sudah paham? Kalau orang yang sudah makrifat nggak perlu lagi seperti itu. Kalau belajar makrifat juga nggak perlu seperti itu. Yang orang lain nggak mau diajak naik dari kanoman menuju kasepuhan, ya sudah biarin. Dari syariat nggak mau torikot, ya sudah biarin. Dia itu mencintai bangku SD, nggak mau SMP. Karena yang ngajar Bu Siti, nggak mau saya sayang banget sama Bu Siti, saya nggak mau naik. Walaupun saya sudah lulus SD, nggak mau saya akan di SD sampai Bu Siti meninggal. Ya kan sama dengan itu. Ketika SMP ya sama, nggak mau saya, kalau Pak kepala sekolah saya masih ini, saya masih sayang kepala sekolah saya. Yang namanya ngaji fikih dari dulu bab pertama itu ya toharo. Fikih yang tipis sampai fikih yang tebal, al-majmu' ya tetap toharo. Belajar fikih dari MI sampai perguruan tinggi ya sama, hanya pola fikirnya saja yang berbeda. Makanya nanti harus belajar metodologi berpikir dan produk pemikiran. Makanya kan, nggih, monggo. Nggih.
Al-Halas. Al-Halas. Nggih. Cuma sinten Mansur Al-Hakim dibunuh dengan orang biasa. Tapi sesi dijenak dibunuh sama-sama orang itu. Kata jadi dengan alasan dengan dimatur tentang kanoman kalau masuk Quran. Jadi cinta mau jadi itu lagi. Tapi syariat cukup dibaik belajar. Oke, kan. Jadi alasannya mungkin para manusia itu karena pada umumnya seperti pewaris sholat itu mengajarkan dari cara nanti ya kenapa nih lah ya Syekh Siti Jenar itu disesatkan karena tidak mengikuti kaidah. Orang Jawa itu kan baru kenal Islam dari tingkatan Kanoman, baru mengenal Islam, tapi langsung diajarkan ilmu kasampurnan. Bahaya. Ilmu kasampurnan itu boleh diceritakan tapi nggak boleh diamalkan bersama sembarang orang. Ilmu makrifat itu boleh diajarkan tapi nggak boleh dipraktekkan sembarang orang. Contohnya begini, kenapa Syekh Siti Jenar divonis begitu? Itu kan juga politiknya Wali Songo. Wis tak ganti saya ganti kamu dengan anjing. Akhirnya yang jadi anjing. Orang-orang Jawa di zaman itu begini, ini loh, Syekh Siti Jenar yang kamu sebut sakti saja masih kalah sama saya jadikan anjing. Padahal Syekh Siti Jenar dibisiki, gue ngalio, kamu pergi sana nanti. Ini saya gantikan anjing kamu itu. Sama-sama karena sama-sama walinya. Kamu itu belum waktunya orang Jawa diajari yang namanya kasampurnan menuju Allah. Kok kamu sudah bilang kasampurnan? Maka nggak boleh. Jadi karena belum waktunya. Dulu di zaman Wali Songo orang Jawa nggak dikasih tahu itu rukun Islam yang kelima adalah haji. Kenapa? Yang gila haji kan yang sekarang, yang dulu itu Wali Songo belum mengatakan haji. Wali Songo bingung. Ini kalau saya ceritakan rukun Islam yang kelima haji, ini malah nanti jadi bahaya. Saya karena sudah ngomong nggak boleh nyembah batu, nggak boleh ini. Tapi kalau haji itu kan juga ngelilingi batu. Orang Jawa sebelum Islam datang, setiap 1 tahun pergi ke satu tempat ibadah mereka, itu muteri Candi Borobudur ya 7 kali. Muternya ya kiri arahnya. Yang Buddha ya sama itu ke Borobudur, yang Hindu ya ke Candi Hindu itu muter. Ada yang pergi hajinya ke Gunung Lawu, ada pergi haji ke gunung sana yang sekarang di mana itu yang biasanya datangi orang itu. Yang di Jawa Tengah di Purbalingga itu hajinya mereka. Makanya di sana ada Syekh Subakir. Bayangkan itu kalau diajarkan di awal-awal Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, akhirnya orang Jawa nggak mau pergi haji. Sama-sama batunya aja masih bagus batu yang di Jawa. Ka'bah sama Borobudur bagus mana? Nah, karena ilmu kasunyatannya belum siap, makrifatullahnya belum siap. Wong batu kayak gini aja masih indah Borobudur, masih indah Prambanan kok. Ado-ado nang Mekah, bayar kaji furoda 300 juta nggak berangkat. Dari dulu penguasa Masjidil Haram ya orang Quraisy. Makanya kan orang sufi zaman dulu nggak usah dibesar-besarkan dulu lah ibadah haji itu. Wong di sana kan cuman lari-lari cuman lari-lari doang, terus cuman lempar-lemparan batu doang. Nanti orang Jawa ini kalau belum tahu ininya bahaya ini. Nanti bisa bikin Ka'bah sendiri di sini karena apa? Nganggepnya arsiteknya nggak ada itu apa? Ka'bah cuman kotak dari batu. Batunya itu katanya batu meteor dari surga. Oh nyatanya masih bagus batunya Borobudur. Loh itu Wali Songo itu mau menjelaskan yang namanya rukun Islam yang kelima itu bingung. Melarang nyembah patung, berhala, arca.
Sedangkan rukun Islam yang kelima naik haji. Terus kalau ditanya sama orang Jawa zaman dulu, katanya di situ ada Raja Iblis yang dilempar nih sama Nabi Ibrahim. Sekarang mana? Saya suruh datang jauh-jauh kok yang dilempar nggak ada. Di mana itu? Oh, nggak ada itu yang saya lempar-lempar. Ini kan namanya napak tilas kalau di Jawa ini. Napak tilas apa ibadah? Iya, tapi sekarang jadi industri pariwisata terbesar global. Yang diuntungkan siapa? Dulu yang diuntungkan Belanda. Makanya Syekh Siti Jenar ngomong, kalau pergi ke sana kamu cuman tawaf ngelilingi batu namanya Ka'bah. Kalau kamu sudah tahu ilmu yang saya ajarkan, yang kamu tawafi adalah hatimu. Aku punya kitab suci yang lebih suci dan sempurna daripada kitab yang kamu baca. Coba ngomong begitu, digemplang orang enggak? Apa itu kitab kamu? Kitab Quran itu dibilang kurang suci katanya Syekh Siti Jenar. Saya punya kitab yang lebih suci dari kitabmu. Kamu hanya baca Quran berkali-kali setiap Ramadan dianggap soleh, tapi kitab yang akan kamu bawa pergi pulang menghadap Allah tidak pernah kamu rawat. Apa kira-kira yang dimaksud Syekh Siti Jenar? Kamu hanya membersihkan kitabmu itu, tapi kitab suci yang dititipkan kamu sejak lahir tidak pernah kamu bersihkan. Apa kira-kira? Apa kitab suci yang dititipkan Allah sejak kita lahir itu sebagai tuntunan kita bisa membaca itu, ya? Yang bisa membaca hanya guru sejati. Kalau guru ngaji nggak bisa, yang bisa guru sejati. Yang disampaikan Gus Dur itu terus dipakai pujian Gus Dur itu. Jadi ada kitab yang lebih suci lagi tingkatannya, namanya kolbu. Ini nggak pernah kita jaga, padahal ini sudah ada semuanya di sini. Karena kita nggak paham yang ada di sini, makanya dikeluarkan blueprintnya oleh Allah dalam bentuk Al-Quran. Dia itu saya kasih yang digital, nggak paham mesti di print aja. Ibaratnya kan diajak kelas digital sama Allah nggak paham mesti print. Makanya Nabi mengatakan ad-dinun nasihatu, agama ini agawe becik. Agama itu adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa ya Rasul? Yang pertama lillah, kepada Allah. Nah kalau berbuat baik kepada Allah ya harus menjaga dan melakukan apa yang diajarkan oleh Allah. Quran dihafalkan, dipelajari. Pahalanya lebih banyak mana yang mempelajari ayat suci dengan membaca ayat suci? Khatam 30 kali, binador, khatam ini 20 kali. Terus nggak pernah meneliti apa-apa. Bintang, kata-kata bintang itu hanya mengikuti tafsir-tafsir yang ternyata itu sumbernya dari Israiliyat. Kemudian ada yang meneliti bintang berasal dari ayat Quran, tapi ternyata bintang itu juga bisa mati. Ternyata bintang itu jumlahnya sekian. Lebih banyak mana pahalanya? Nah, kalau nggak belajar filsafat, sakit badannya, nggak terima. Quran kok kayaknya direndahkan, enggak. Karena kita itu harus bisa. Ini ayat-ayat yang berbentuk teks, namanya Quran. Terus ada Quran sebagai petunjuk hudal linnas, ya, petunjuk bagi semua manusia. Kemudian ada ayat-ayat namanya kauniyah yang sudah diciptakan Allah di sekeliling kita. Nah, kemudian ada orang nggak pernah deres, tadarus, tapi meneliti ayat per ayat menemukan yang namanya optik. Orang bukan muslim, tapi karena membaca Quran dia bisa menemukan hukum gravitasi. Namanya Isaac Newton. Dibaca anak SD Isaac Newton. Itu karena dia membaca kitab Quran, kemudian menemukan gaya gravitasi.
Dengan Bapak Ibu yang tadarus 30 kali selama Ramadan, pahalanya banyak mana sama Isaac Newton. Isaac Newton itu bacaannya Quran. Galileo Galilei bacaannya Quran, walaupun dia tidak Islam. Apa kata Galileo Galilei sama Isaac Newton? Di dalam kitab ini mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Berarti walaupun saya nggak masuk Islam, boleh dong membaca kitab ini. Kan begitu memang di Quran, hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Nah, kenapa ada orang kafir baca Quran dibawa ke pengadilan, katanya menista agama? Kan pernah terjadi toh di negeri Konoha. Wong itu hudalin nas, kenapa heboh? Orang lain boleh kok baca. Oh, jenengan yang mensakralkan aja nggak pernah baca kok. Ya kan? Taruh di almari sampai debunya 1 senti. Jadi banyak ilmuwan barat yang dia membaca Al-Quran walaupun belum Islam pada waktu itu, menemukan banyak ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Menemukan ningnong ninggung, ya, yang namanya alat gamelan yang diciptakan Kanjeng Sunan Bonang, ningnong ninggung itu dari Al-Quran. Tetapi untuk menciptakan bentuk ningnong ninggung, beliau pergi ke India untuk minta orang India mengajari cara membuat alatnya. Ya kan, pergi ke India. Apa ningnong ninggung? Suaranya bukan do re mi fa sol la si do. Ningnong ninggung, ningnong ninggung, ningnong ninggung, akhirnya dungung. Itu filsafat tingkat tinggi, namanya teologi kalau bahasa filsafat itu. Kalau nggak ngerti itu nggak paham. Ning nong ninggung, ning kono ning kene, sing penting kowe eling marang Sang Hyang Agung. Tabuhan yang terakhir gongnya ngung. Loh, itu memang begitu. Untuk menandingi orang Jawa di masa itu, alat musiknya sudah luar biasa. Dan alat musik itu sangat sakral, semakin ditabuh semakin banyak pengunjungnya. Ningnong ninggung ningnong. Terus kemudian di depan itu pasti ada yang namanya bunga kandil, bunga mawar dan sebagainya. Terus gunungan, itu kan ada makanan, buah-buahan sampai tinggi. Apa artinya? Itu ada kembang mawar, kembang telon, ya. Ning kono ning kene werna-wernane terserah awakmu, sing penting tetep kumandil marang Sang Hyang Agung. Nah, itu filsafat. Kalau barat namanya teologi. Itu filsafat Jawa yang dikemas oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Lebih baik mengislamkan Indonesia atau mengindonesiakan Islam? Mengislamkan Indonesia itu teroris. Yang benar itu mengindonesiakan Islam. Nanti itu pelajarannya filsafat. Jadi ningnong ninggung itu tasawuf, itu orang yang sudah melampaui filsafat, melampaui tasawuf, menciptakan alat musik seperti itu. Yang tidak paham mengatakan bahwa itu adalah haram. Tidak dicontohkan zaman Nabi. Memang naik Garuda ke Mekah itu dicontohkan Nabi, naik Airbus ya enggak juga. Memang wukuf di Arafah pakai tenda itu dicontohkan zaman Nabi. Dari yang namanya perbatasan tanah haram ambil mikot, memang Nabi dulu pakai bis, pakai dalah itu biasanya, ya kan, dalah Hajj transportation. Enggak ada. Wali Songo di awal Islam masuk
itu dulu bingung mau memerintahkan haji, karena orang Jawa itu sudah ada ibadah yang persis dengan haji dan umroh. Makanya bulannya dinamakan Riyaya Besar. Pas hari raya besar itu mereka pergi ibadah seperti haji. Terus dia begini di tempatnya itu, dia mengamalkan ilmu namanya kasunyatan. Kasunyatan itu keheningan, tidak ada apa-apa, kekosongan, mengosongkan diri. Sekarang pergi ke Baitullah mengosongkan diri apa? Membuat konten. Alhamdulillah ini jamaah di sini bersama Abah ini sehat semuanya, akan selamat semuanya, bikin konten. Dari zaman jahiliyah itu orang pergi ke sana buat konten, cuman nggak ada medsos seperti hari ini. Para kafilah itu ya sama. Mungkin ada pertanyaan. Ini karena kita bicara perbandingan iblis sama kita, yang lebih soleh kita apa iblis? Besok dimaafkan Kak Gus? Wallahu alam bissawab. Ya mudah-mudahan aja dimaafkan sama Allah. Orang yang nggak yakin dimaafkan oleh Allah pasti jual syafaat. Ya kan, jual syafaat itu karena nggak yakin kalau Allah Maha Pengampun. Wong kita tadi sudah saya tanya, yakin nggak kalau Allah Maha Tahu? Yakin Gus. Kenapa selalu Allah didikte setiap hari? Allahumma in kana rizki fis samai fangzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku masih di langit maka turunkanlah. Wa in kana rizki fil ardi fakhrijhu. Kalau rizkiku masih di dalam bumi maka angkatlah keluar. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh maka dekatkanlah. Itu kan latihan berpuisi, monolog di hadapan Allah. Oh sudah ketemu Allah kok masih begitu, berarti kan nggak yakin kalau Allah Maha Tahu. Nah, yang menyebabkan pentas-pentas seni budaya dan ritual rame ya seperti itu. Nah kalau nggak paham ini kan menyakitkan, seakan-akan kita kan nggak sama dengan orang lain. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Selama ini Dr. sering dibicarakan tentang Saya kayaknya lebih gampang menjelaskan dan dipahami dari penjelasannya pakai orang Jawa. Di Jawa itu kan ada kawah candra di muka. Tahu kawah candra di muka? Itu loh kalau di Jawa Timur dipacet sana loh. Itu fisiknya dipacet. Bahasa Inggrisnya retreat. Pak Prabowo itu membawa kepala daerah, para menterinya dibawa ke Magelang untuk retreat. Bahasa Jawanya kawah candra di muka. Nabi Adam ditaruh di surga dulu itu supaya mendapatkan pelajaran yang cukup, mulai dari kanoman, ya, kanuragan, kasepuhan, kasampurnan sama kasunyatan, baru dilepas di muka bumi. Kita itu nggak boleh langsung ujuk-ujuk menjadi seorang teknisi.
sebelum belajar di STM, kemudian belajar di perguruan tinggi. Kan bisa itu Gus belajar, ya bisa, tapi yang tersertifikasi lah yang boleh tinggal di muka bumi. Adam berserta anak cucunya. Loh, kita itu sudah ditaruh di dunia kok pengen balik retreat lagi. Ya kembali itu ya kepada Allah, bukan ke surga. Tapi terlanjur tulisannya, sejarahnya gitu Gus, kan kita nanti ke surga. Ya gak apa-apa, ikut yang sejarahnya ke surga. Kalau kita sejarahnya kembali yang punya surga, ngapain? Ya, kita itu surga itu nenek moyang kita namanya Adam. Ya, itu di surga itu untuk digembleng. Bahasa Jawanya, filsafat Jawa, kawah candra di muka. Kawah itu tempat yang bergolak panas itu, ya, yang namanya karat semuanya kan hilang, luntur. Candra di muka. Candra itu apa sih? Candra itu ya bulan. Di muka wajah. Bahasa Arabnya wajhun. Jadi itu tempat untuk mendidik orang yang akan dilepaskan di satu pekerjaan yang profesional, namanya kawah candra di muka. Bahasa Arabnya al-jannah. Makanya di konsepnya orang Jawa, nanti kalau di sana akan disiksa. Siksa itu dalam bahasa Kawi, dalam bahasa Sangsekerta artinya dibersihkan. Tapi karena disiksa itu dipalu goto, kemaluannya diogro-ogro, itu terlalu antagonis menceritakannya. Itu pengalaman pribadi. Jadi konsep yang nulis sejarah itu berdasarkan apa? Pengalaman pribadinya. Kamu kalau berzina diogro-ogro ininya, wah disogoin ini. Saya pernah ditanya orang, Gus, makhluk yang pertama di dunia itu memang Nabi Adam. Itu kalau baca silsilahnya Nabi Muhammad ke atas kan Adam itu. Nah, jaraknya sekian tahun, tahun itu dalam Quran, dalam hadis kan ribu tahun duluan. Itu masa sih Nabi Adam itu orang pertama? Mursyidnya jenengan pernah mengatakan, menurut pendapat saya Adam itu bukan makhluk yang pertama. Saya nggak komen karena saya sudah tahu, jadi nggak komen. Kan jenengan gimana? Ada orang mengatakan Adam itu bukan makhluk yang pertama. Iya, Adam nenek moyang kita itu Adam yang keberapa? Ya semuanya namanya Adam, kan dimusnahkan, diretreat lagi, ya ketika dolim, ketika ini dimusnahkan lagi, ya tetap Adam namanya. Nenek moyang kita itu Adam yang keberapa? Kan jaraknya Nabi Adam sekian tahun ke sini, sekian tahun, sampai nasabnya Kanjeng Nabi sekian tahun. Nah, ternyata dimungkinkan nenek moyang kita itu Adam yang kesekian. Ibarat Raja Mataram, oh ini raja yang ke-9, tapi tetap namanya raja karena raja-raja yang dulu sudah musnah. Tetap yang nenek moyang kita ini ya tetap dinamai Adam. Dan apa tetap di surga? Ya tetap di surga, diturunkan lagi. Nggih. Sehari-hari. Ya ada pertanyaan tawadhu itu bagaimana?
Tawadhu itu orang yang andap asor, merendahkan diri tapi tidak dirinya menjadi rendah, ya. Tawadhu. Contohnya begini, jangan hati-hati. Kita menyuruh orang lain, kalau kita punya murid itu suruh tawadhu ke gurunya, tapi tawadhunya itu melebihi tawadhu kepada Allah. Tawadhu itu hanya kepada Allah. Mestinya harusnya begitu. Gak boleh merunduk-runduk itu sampai bawah, itu gak boleh. Kayak contohnya kalau kita lihat di medsos itu kan, Raja Thailand itu kalau rakyatnya atau pegawai kerajaan datang itu kan sampai delosor seperti itu yang nggak diajarkan oleh Islam. Itu melebihi ketawaduannya, sama dengan menyembah Tuhan. Makanya disebutkan sujud itu penghormatan, penghormatan. Makanya di dalam bahasa Jawa ada tata susila. Kalau sama orang tua harus cium tangan. Di Jawa itu cium tangan merupakan tawadhunya. Itu tata susila yang namanya tawadhu. Nah, itu penghormatan. Tata keramanya salaman dicium tangan, namanya tata susila. Nah, mengajarkan tawadhu kepada siapapun jangan melebihi tawadhunya kepada Allah. Lah itulah, kalau melebihi tawadhunya kepada Allah, akhirnya disakralkan. Kalau benda disakralkan, kalau manusia diapakan? Ya. Jadi itulah tawadhu. Menghormati, tetap tahiyat, tetap penghormatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsadahu falahan wa akhiru rahmatan wa nikmatan wa takrimatan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma ya Allah ya wahidu ya majidu, infahna minka binafhati khair fa yaqulul qasil. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wafda wa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika irhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.